Halo Sunshine, balik lagi di channel Sunday Projects. Kali ini kita mau bahas tentang series yang sebenarnya masih happening dan cukup viral di kalangan pecinta drakor nih ya, yang berjudul Moving. Series ini terbagi dalam 20 episode, kita bakal kupas per episodenya supaya bisa jadi referensi temen nonton kamu. Series ini bercerita tentang para remaja yang mencoba menjalani kehidupan normal dan merahasiakan kekuatan super mereka. Namun mereka harus menghadapi berbagai tantangan termasuk organisasi misterius yang memburu orang-orang dengan kekuatan super. Penasaran? Langsung aja check it out. Cerita dimulai dengan seorang remaja yang sedang bermimpi terbang ke langit, kemudian jatuh ke tempat tidur. Seorang remaja itu bernama Bungsuk. Ketika dia baru saja bangun di pagi itu, anehnya selimut yang digunakan diikat secara kuat di ranjang. Ia pun bersiap pergi ke sekolah. Tapi anehnya lagi, ibunya memasukkan benda-benda berat ke tas Bungsuk. Tak hanya itu, Bungsuk juga disuruh memakai pemberat di kakinya. Setelah selesai bersiap, ia berlari menuju halte bus. Di dalam bus, ia melihat seorang gadis berlari sepanjang jalan. Bungsuk turun dari bus untuk naik bus lain. Kebetulan gadis itu menaiki bus yang sama, namun gadis itu lupa mengisi saldo untuk membayarnya. Bungsuk pun berinisiatif untuk membayarkan ongkos bus gadis tersebut. Banyak duit nih bocil. Gadis itu bernama Hiso. Bungsuk diam-diam mencuri pandang pada wajah Hiso yang cantik itu. Tiba-tiba Bungsuk terlihat melayang. Bungsuk langsung merapalkan rumus pi. Tiba-tiba bus sedikit berguncang, membuat Bungsuk terjerembab dan wajahnya membentur jendela bus. Hisu hanya bengong melihat Bungsuk yang seperti itu. Sampai di sekolah, Bungsuk pergi ke kelasnya. Sementara Hisu mendatangi ruang guru. Hisu mengobrol dengan salah satu gurunya tentang beasiswa masuk universitas. Ayah Hisu tidak banyak punya uang, jadi ia berusaha mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban ayahnya. Gurunya menyarankan agar Hisu ikut beasiswa dari jalur olahraga saja. Jika Hisu bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian praktik olahraga, Hisu bisa masuk universitas. Hisu pun setuju dengan saran gurunya itu. Hisu kemudian masuk ke kelas yang ternyata sama dengan kelas Bungsuk. Hisu mengenalkan dirinya sebagai murid baru pindahan dari sekolah lain. Bungsuk hanya bisa menatap Hisu, speechless saking terpesonanya dengan kecantikan Hisu. Cie, bocil puber. Lalu tiba-tiba Bungsuk kembali melayang. Ia berusaha sekuat tenaga agar kakinya tetap menyentuh lantai. Literally nge-fly nggak tuh? Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah bandara, seorang pria berambut panjang baru saja tiba di Korea. Dia berjalan di parkiran menuju sebuah mobil pengantar paket. Ia membuka bagasinya dan berganti baju. Terlihat sebuah tato besar dengan huruf F di punggungnya. Fuck kata gue teh. Pria itu masuk ke dalam mobil dan memeriksa beberapa paket. Sebuah paket berisi telepon satelit dinyalakan dan memberitahukannya angka 11. Terlihat juga sebuah foto seorang pria misterius. Kemudian ia mengendarai mobilnya dan pergi. Sepulang sekolah, Kang Hun, si Pak Ketu, atas perintah gurunya mengajak Hisu ke gimnasium sekolah. Di sana, Hisu bisa menggunakan tempat itu untuk berlatih agar dia bisa mendapatkan beasiswa. Kang Hun pun meninggalkan Hisu di sana karena Hisu ingin langsung menggunakan tempat itu untuk latihan lari. Di tengah larinya terlintas flashback kejadian di masa lalunya yang sangat suram. Ia pun berhenti berlari.
Balik lagi ke pria berambut panjang yang diketahui bernama Frank masuk ke sebuah kantor dan mencari seorang dengan kode nama Jinchon. Orang-orang yang ada di sana pun heran karena tidak pernah ada nama Jinchon di kantor itu. Tapi ternyata bos mereka di sana paham dengan nama itu dan menyuruh semua pegawainya makan siang lebih awal. Ternyata nama itu adalah salah satu kode untuk orang-orang yang punya kekuatan super. Frank berkata dia datang ke situ untuk membunuh Jinchon. Bos kantor itulah yang ternyata pria dengan kode nama Jinchon. Mendengar perkataan Frank yang ingin membunuhnya, dia tak terima dan langsung mengambil beberapa stick golf yang dipelintir jadi satu. Definisi otot kawat tulang besi. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Di tengah pertarungan terlihat Frank juga punya kekuatan super, yaitu bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Lalu Jinchon terlihat terlempar dari jendela gedung dan jatuh ke jalanan. Dia pun mati. Frank dengan santai menaiki mobilnya dan mengkonfirmasi nomor 11 sudah ia lenyapkan menggunakan telepon satelitnya. Kembali pada Bungsuk, ia bertemu dengan Hisu yang sedang mencuci muka. Bungsuk terlihat menahan dirinya agar tidak melayang. Hisu heran melihat tingkah Bungsuk itu. Namun, akhirnya mereka pulang bersama. Di halte bus, Hisu tiba-tiba berkata ingin pergi ke suatu tempat. Mereka pun berpisah. Hisu terlihat mengunjungi tempat bimbingan belajar. Tapi biaya bimbingan belajar sangat mahal. Ia tahu ayahnya tak punya banyak uang. Hisu pun pulang ke rumah kemudian menatap ayahnya dari kejauhan. Ia tak tega untuk meminta uang pada ayahnya. Ia pun hanya bisa bilang ia perlu membeli seragam baru yang harganya tidak terlalu mahal. Sementara itu, di Badan Keamanan Nasional, seorang wakil direktur di sana mendapat kabar bahwa Jinchon sudah tewas. Tapi dia belum tahu siapa pelakunya. Pihak Keamanan Nasional kini mencoba menutupi berita itu sebagai kecelakaan jatuh dari gedung, agar tidak menjadi perhatian banyak media. Di rumah Bungsuk, ibu Bungsuk terlihat melipat mesin jahitnya dan mengambil sebuah pistol. Dengan tenang dia membersihkan pistol itu. Ternyata ibu Bungsuk sudah tahu tentang berita kecelakaan seorang pria yang jatuh dari gedung. Namun tiba-tiba berita itu menghilang di media.